mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilia Karnisa dengan NPM A1M0218 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab 5 dari isi buku yang berjudul Filsafat Pendidikan, The Choice is Yours oleh Bapak Dr. Muhammad Krisdawan MPD. Pada bab 5 ini berjudul Filsafat Pendidikan sebelum abad 20. Disimak dengan baik ya teman-teman, karena di akhir ada soal evaluasi untuk kita kerjakan bersama. Yuk pelajari bersama! Pada video kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang ketiga, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Yang keempat, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Dan yang terakhir adalah apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat, yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? Nah, yang pertama, perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Puji Wijaya tahun 1986, periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Eropa atau filsafat modern. Yang pertama, kita akan membahas tentang filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sezaman dengan Thales adalah Anaximenes berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga yaitu filsuf yang disebut juga dengan aliran materialisme. Pemikiran ini berkelanjutan ke masa hidup Socrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Filsafat Hindu sebelum abad 10 sebelum Masehi, perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dan dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Selanjutnya yaitu Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar Sungai Indus. Mereka hidup lebih teratur dan menjaga kemurnian darahnya agar tidak bercampur dengan darah penduduk setempat. Walaupun lama-kelamaan pencampuran darah itu terjadi juga. Pemikiran ini menjadi cikal bakal lahirnya ajaran Hindu. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa alirannya dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi percampuran darah dengan penduduk setempat. Selanjutnya yaitu filsafat Islam. Di tengah sarjana-sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani itu berkembang pesat dalam wajah Islam. Di daratan Andalusia, di daratan Eropa, perkembangan ilmu pengetahuan yang dikendalikan oleh ilmuwan Islam mencatat prestasi yang kemudian mewarnai perkembangan filsafat modern Eropa. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Humanisme relativistik memandang kebenaran tak dapat dicapai, akhirnya penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Opini harus didukung oleh argumentasi yang lebih baik.
Humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebajikan, tetapi pengetahuan adalah suatu fondasi yang esensial untuk tingkat laku etis. Sedangkan humanisme literer memandang pendidikan dapat menjadikan orang-orang yang berkebajikan secara alamiah lebih efektif dan memproduksi orator yang sempurna, seseorang yang baik yang terampil berbicara. Tonggak pertama yaitu tonggak dari Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh dua pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas terma mayor, terma minor, dan simpulan. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi. Sehubung dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Melalui induksi, generalisasi tentang bentuk ditarik dan pengalaman keinderaan. Yang kedua yaitu tonggak dari Francis Bacon. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. Daya ingatan menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Filsafat terdiri atas 3 bagian, yaitu filsafat tentang Tuhan atau teologi alam, rasional, 2 filsafat tentang alam, dan ketiga tentang manusia. Tonggak ketiga yaitu perkembangan abad ke-19. Nah, nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga adalah yang pertama John Stuart Mill, yang kedua adalah Philip Frank, yang ketiga Ernest Mach, dan keempat adalah Henry Poincaré. Nah, John Stuart Mill berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Nah, yang kedua yaitu Philip Frank adalah pembahasannya tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas, ditandai sebuah tilikan yang tajam dalam metodologi yang dipergunakan secara aktual oleh para ilmuwan. Yang ketiga yaitu Ernest Mach, memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi, eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Yang D, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan? Nah, yang pertama, mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Dalam hal ini, Parmenides berkata, apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Plato menyatakan bahwa realitas akhir adalah dunia cita, yang mutlak, tidak berubah, asli, dan abadi. Yang termasuk paham idealisme ini adalah spiritualisme, rasionalisme, dan supernaturalisme. Pertanyaan-pertanyaan para filsuf tentang pendidikan. Para filsuf tertarik untuk menganalisasi dan mengklarifikasi konsep dan pertanyaan penting tentang pendidikan. Sejauh sebelum ada profesional, filsuf pendidikan, filsuf dan pendidik berdebat tentang pertanyaan kontemporer, yaitu apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan, siapa yang harus dididik, haruskah pendidikan membedakan keinginan dan kemampuan, peran apa yang harus dimainkan oleh pemerintah di dalam pendidikan. Apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini? Yang pertama, haruskah scouting method digunakan di sekolah zaman sekarang? Yang kedua, haruskah pendidikan mempersiapkan siswa pada posisi tertentu di masyarakat? Atau haruskah sekolah memandu siswa? Self-actualization. Yang ketiga yaitu, haruskah negara mengontrol apa yang diajarkan oleh guru? Yang keempat, haruskah nilai-nilai tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum? Yang kelima, apakah kurikulum Plato sesuai dengan kebutuhan siswa zaman sekarang? Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Untuk selanjutnya teman-teman dapat mengerjakan soal evaluasi yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!